Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal yang diwakili oleh Ibu Tanti Suprijatmi, yang kami hormati Ketua Tim Surveyor Akreditasi FKTP, Ibu Sukma Dewi SKP MM, yang kami hormati anggota Tim Surveyor Akreditasi FKTP Bapak Dr. Irsyad Jelang Amirin. Yang kami hormati pimpinan klinik Langon Medika, Bapak Dr. Wahidin, serta Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk hadir secara daring pada pembukaan pelaksanaan survei akreditasi klinik Pratama Langon Medika. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita awali acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Semua Indonesia Hadirin dimohon duduk kembali. Sebagai ungkapan rasa syukur dan untuk kelancaran jalannya acara, akan dibacakan doa yang dipimpin oleh Bapak Dr. Bangkit. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada yang terhormat tim surveyor dan pada yang terhormat Kepala Klinik Langon Medika dan para peserta akreditasi semuanya, mohon izin untuk pembacaan doa pada pagi hari ini untuk kelancaran acara dari awal sampai berakhirnya acara. Pembacaan doa akan saya lantunkan dengan cara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Kami agungkan segala asma kebesaran-Mu karena Engkau Zat yang mulia.
karena Engkaulah Zat yang Maha mengabulkan segala permohonan. Untuk itu, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karuniamu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada saat ini kami hadir bersama dalam acara survei akreditasi Klinik Pratama Langon Medika Kota Tegal tahun 2023. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Jadikanlah acara pada pagi hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil yang kami dambakan, terutama dalam meningkatkan mutu pelayanan dan sumber daya manusia yang profesional, sehingga akan membawa dampak positif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ya Allah, ya Aziz, Allah yang Maha Perkasa, sesungguhnya kami ini adalah makhluk yang lemah dan tak berdaya. Akan tetapi, di hadapan kami terbentang tugas dan tantangan yang amat berat, maka melalui sifat-Mu yang Maha Aziz, kami memohon berilah kekuatan lahir dan batin, serta karuniakanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat melalui seluruh rangkaian survei akreditasi ini dengan lancar tanpa ada suatu halangan yang berarti. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, Tuhan yang Maha Hidup, Maha berdiri sendiri tanpa bergantung pada apapun. Kami hanyalah makhluk tak berdaya tanpa pertolongan-Mu. Perbaikilah dan mudahkanlah segala urusan kami. Lapangkanlah hati dan pikiran kami, serta hilangkanlah kekakuan pada lisan kami, agar kami dapat berbuat kebaikan dan menyebarkan kebenaran di jalan-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Acara yang ketiga, sambutan pimpinan klinik Langon Medika kepada Bapak Dr. Wahidin, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu ala millati rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul adzim. Al-ayah amma ba'd. Pada yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Tanti Supri Jatmi, serta jajaran dari dinas, Mbak Raisa dan Mas Ardi, ya. Yang saya hormati Ketua Tim Surveyor Akreditasi Labklin, Ibu Sukma Dewi Eskep MM, beserta anggota Dr. Irsad, serta yang saya cintai dan saya banggakan seluruh karyawan, karyawati Klinik Langon Medika Kota Tegal. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, sehingga bisa berkumpul walaupun melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam tetap kami curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga, sahabat serta pengikutnya yang insya Allah di yaumil akhir akan mendapat syafaat dari beliau. Yang pertama, saya selaku pimpinan klinik Langon Medika mengucapkan selamat datang kepada tim surveyor di klinik Langon Medika pada acara survei akreditasi klinik Langon Medika secara daring hari ini. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam penyelenggaraan survei akreditasi secara daring ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sebelum saya menutup acara sambutan saya, saya memperkenalkan untuk tim dari klinik Langon Medika. Saya selaku penanggung jawab klinik atau pimpinan klinik, kemudian Dr. Bangkit selaku koordinator
UKPP sekaligus penanggung jawab PPI, kemudian Mbak Eka Widiana selaku penanggung jawab tata usaha, kemudian penanggung jawab mutu saya sendiri, kemudian penanggung jawab Sarpras Trisnanto Esfam, kemudian penanggung jawab K3 Mbak Nelly. Mohon izin, mungkin di klinik karena keterbatasan SDM, jadi muncul lu lagi Bu. Jadi mohon maaf. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Kesehatan yang akan disampaikan oleh Ibu Tanti Suprijatmi. Disilahkan. Ya, terima kasih. Mohon izin kepada surveyor Ibu Sukma Dewi dan Bapak Dr. Irsad, kami bacakan sambutan Kepala Dinas. Dikarenakan Ibu Kepala Dinas yang rencananya akan memberikan langsung acara ini hadir memberikan sambutan, tetapi di saat yang sama ada akreditasi di Puskesmas Bandung. Secara luring ya. Jadi sebenarnya rencananya jadwalnya ke sini dulu, tapi terus berubah Pak Wahidin. Jadi ditugaskanlah saya untuk membacakan sambutan di pagi hari ini. Oke. Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal dalam acara survei akreditasi Klinik Pratama Langon Medika tanggal 21 September 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati segenap surveyor akreditasi Klinik Pratama Langon Medika. Yang tidak asing lagi bagi saya, bagaimana kabarnya Ibu Sukma Dewi, SKP MM. Alhamdulillah Bu Tanti. Dan Senang sekali bisa ketemu Bu Dewi meskipun secara daring ya Bu Dewi. Ya, alhamdulillah. Kemudian Bapak Dr. Irsad Jelang Amirin, bagaimana keadaannya Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Kepala Klinik Pratama Langon Medika, Bapak Dr. Wahidin, serta segenap hadirin yang berbahagia. Marilah di pagi hari yang penuh berkah dan kebahagiaan ini, kita semua tidak lupa selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dipertemukan di acara survei akreditasi klinik Langon Medika secara daring. Hadirin yang berbahagia, akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu fasilitas pelayanan kesehatan setelah dilakukan penilaian bahwa fasilitas pelayanan kesehatan telah memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Akreditasi di puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi menggunakan standar akreditasi dan dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Adapun dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan akreditasi, pertama adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi. Kemudian kedua ada keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/1983 tahun 2022 tentang standarisasi akreditasi klinik. Ketiga, keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/1 tahun 2022 tentang petunjuk teknis survei akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi.
Sedangkan yang keempat adalah keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02 /1/105 tahun 2023 tentang instrumen survei akreditasi klinik ada dasar hukum ya yang kita jalani dalam melaksanakan akreditasi ini. Dalam rangka menghadapi penilaian akreditasi, tentunya klinik yang akan dinilai telah siap untuk disurvei. Siap ya Pak? Insya Allah. Siap 100% Bu Dewi. Dinas Kesehatan Kota Tegal selaku OPD OPD Teknis Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mendukung penuh Pak Wahidin kegiatan akreditasi yang dilaksanakan oleh klinik di Kota Tegal. Perlu kami informasikan kepada surveyor bahwa di Kota Tegal terdapat 45 klinik yang ada di Kota Tegal, dan di tempat Pak Wahidin ini klinik Pratama Langon Medika adalah klinik yang pertama mengawali, tepuk tangan untuk kita semua ya, mengawali pelaksanaan akreditasi yang ada di Kota Tegal. Semoga langkah dari klinik Langon Medika ini bisa segera diikuti oleh klinik-klinik yang lain ya. Jadi bisa menjadi inspirasi. Harapan kami dalam penilaian akreditasi klinik Pratama Langon Medika mendapatkan predikat paripurna ya Pak, harus paripurna harus bisa ya. Dengan akreditasi ini kami harapkan klinik Medika bisa berkomitmen dalam memberikan pelayanan, selalu menjaga mutu pelayanan, sistem pelayanan, dan kinerja yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, keselamatan pasien, dan manajemen resiko secara komprehensif. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para surveyor. Selamat menjalankan tugas untuk menilai akreditasi klinik Pratama Langon Medika. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya dan memberikan kelancaran pada setiap agenda kegiatan yang akan kita laksanakan. Untuk menambah semangat para tim dari Pak Wahidin, ini saya mau membacakan pantun. Ini bikin pantunnya semalam ya. Semanganan semalam saya ikut ngelembur Bu Dewi. Jiwa semangat, tingkatkan disiplin. Oke, cakep. Diolah hati, kembangkan aktualisasi. Cakep. Selamat datang Surveyor Lab Kektin. Oke, terima Penuh kasih. semangat menilai survei akreditasi. Amin, amin. Satu lagi, sungguh indah bentuk bunga cempaka. Cakep. Berjajar rapi dengan sempurna. Semangat akreditasi klinik Pratama Langon Medika. Oke. Semoga dapat meraih predikat paripurna. Amin. Ya. Demikian Bapak Ibu surveyor, Bapak Ibu sekalian, saya sudah bacakan sambutan dari Ibu Kepala Dinas. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Tati Suprijatmi. Untuk acara yang kelima yaitu perkenalan tim surveyor. Kami persilakan kepada tim surveyor untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua dan juga Dr. Irsad ya, teman surveyor kita. Ini memang apa yang disampaikan oleh Bu Tanti tadi, Pak Irsad. Jadi kita mungkin sebelumnya sudah pernah satu rumah, sehingga barangkali dengan adanya survei ini ya otomatis saya dulu pernah jadi pembinanya klinik Langon, Dr. Irsad. Dan Pak Wahidin ini ya jadi mitra kita, sehingga ketika sekarang saya ditugaskan oleh Labklin untuk mensurvei, ya mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Dinas Kesehatan dan juga oleh klinik sendiri bisa kita potret dengan baik dan juga bisa kita nilai secara objektif
dengan hasil yang apa yang tadi disampaikan oleh Bu Tanti. Ya. Jadi ini ya, ini dulu bimbingan saya, Dr. Irsad. Ya gitu ya, Pak Wahidin. Nggih. Pak Wahidin, Bu Tanti, itu mitra kami semua. Dan juga teman-teman yang mungkin di belakang layar itu juga teman-temannya Bu Dewi, Dr. Irsad. Ya. Ya, Bapak Ibu, Bu Dewi ditugaskan oleh Laklin beserta Dr. Irsad, Bu Dewi sendiri untuk tugas TKSDU dan Dr. Irsad untuk TKPP-nya. Itu nggih. Monggo Dr. Irsad barangkali ada sepatah dua kata dari Dr. Irsad sebelum saya men-share tentang kode etik dan sebagainya. Silakan. Nggih, terima kasih Bu Sukma Dewi atas waktunya. Nggih, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas yang diwakilkan dengan Bu Nanti. Anti, nggih. Ya. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Surveyor Bu Sukma Dewi, Nggih. yang kami hormati Bapak Wahidin selaku pimpinan klinik. Nggih, saya nggak menyangka ternyata Bu Sukma Dewi sudah mengenal jauh dan dalam dengan Ya. Pak Wahidin. Oke. Harapan kami hari ini secara daring dan luring besok berjalan lancar. Tugas kami TKPP dan Ibu Ketua selaku TKSDU memotret Pak Wahidin. Apapun yang dipotret, itu dah nanti yang mempresentasikan paripurnanya Langon Medika. Amin. Gitu Ibu Sukma Dewi dari kami. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Dr. Irsad, Bu Tanti, Dr. Irsad dan semua teman-teman klinik. Izinkan Bu Dewi untuk men-share untuk perkenalan pagi hari ini. Baik, terima kasih kepada tim Surveyor. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan demikian selesai sudah acara pembukaan pelaksanaan survei akreditasi Klinik Pratama Langon Medika pada pagi ini. Terima kasih kepada perwakilan Ibu Kepala Dinas yang sudah berkenan hadir. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada tim Surveyor. Atur suwun ya. Sekedap nggih Bu Dewi. Nggih. Monggo matur nuwun Bu Tanti dan teman-teman semua. Dan sudah dua. Terima kasih ya Mas. Semoga Bapak Ibu silakan. Semoga sukses paripurna. Amin. Nggih, monggo Bu. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Dr. Irsad, kita mulai nggih. Ya. Nggih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman klinik dan juga Dr. Irsad, izinkan Bu Dewi untuk menjelaskan maksud tujuan untuk survei di Klinik Langon Medika pagi hari ini.
Jadi akreditasi merupakan pengakuan eksternal yang diberikan oleh lembaga penyelenggara akreditasi kepada klinik setelah memenuhi standar akreditasi. Saya yakin teman-teman klinik ini sesuatu hal yang baru, tapi sekalipun hal yang baru, insya Allah semua bisa mengikuti. Ya, harapannya seperti itu. Jadi dengan adanya akreditasi ini, ada peningkatan mutu pelayanan di klinik Langon Medika. Maksud dan tujuan yang pertama adalah memperbaiki tata kelola institusi dan pelayanan, kemudian memastikan pelayanan telah sesuai dengan standar, memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang terjamin, keselamatan pasien, tenaga kesehatan dan pengunjung, serta memastikan terjadinya perbaikan kinerja dan mutu secara berkesinambungan, serta terwujudnya budaya mutu di fasilitas kesehatan. Sudah? Halo? Sampun, Bu. Iya, sampun, Bu. Oke. Tujuannya adalah meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, meningkatkan perlindungan bagi sumber daya kesehatan manusia, kemudian dan juga meningkatkan kinerja FKTP dalam pelayanan kesehatan perorangan dan atau kesehatan masyarakat. Ini tugasnya, tugas kita itu hanya memotret Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita potret 2 hari ke depan, hari ini adalah dokumen, besok kita langsung ke klinik ya, itu nggih Dokter Irsad. Kemudian juga melaporkan hasil ke lembaga akreditasi Puskesmas, Laboratorium dan Klinik Indonesia atau LAPLIN. Ini pembagian tugas kami, Bapak Ibu, ada TKSDU dan TKPP. Kebetulan TKPP-nya adalah Dr. Irsad, nanti akan memotret tentang tata kelola pelayanan dan penunjang, dan saya sendiri akan memotret tata kelola sumber daya dan UKM. Ini surat tugas kami, Bapak Ibu, surat tugas kami dari LAPLIN. Kebetulan saya sendiri ditunjuk sebagai ketua surveyor, kemudian anggotanya adalah Dr. Esat Jelang Amirin. Ya. Oke, ini jadwal dan kode etik Bapak Ibu. Ini yang pertama. Insya Allah kita tadi sudah melakukan opening meeting ya, dan berjalan lancar. Mudah-mudahan 2 hari ke depan juga akan berjalan lancar. Hari ini dengan daring Bapak Ibu, sepertinya di jadwal kita sudah dilaksanakan oleh klinik Langon Medika seperti apa yang ada di surat tugas kami. Yang pertama dari Indonesia Raya, pembacaan doa, kemudian sambutan dan seterusnya. Kemudian juga penyampaian tentang maksud tujuan, pembacaan jadwal, ya, serah terima surat pernyataan surveyor, ya, kemudian presentasi
klinik nanti akan dilanjutkan oleh Pak Wahidin, ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian nanti hari kedua, Bapak Ibu, hari kedua kita luring, ya, kita luring langsung ke klinik. Kita mulai jam 8, Bapak Ibu, kemudian telusur ke pengguna layanan, kepala klinik, pemilik klinik, atau dinas kesehatan. Ya. Telusur fasilitas, penyusunan laporan, sampai pada exit conference. Ya. Ini kode etik yang harus kita laksanakan, bersikap ramah, santun, dan terbuka. Jadi insya Allah tidak meden-medeni ya Pak Wahidin. Orang-orang apa meden-medeni. Ya, Dokter Irsad. Dokter Irsad paham nggak dengan bahasa kita? Nggih, Ibu, nggih. Paham. Paham, Bu. Saya Paham sehari-hari sama juga di orang. Brebes, Aja Ibu. orang paham. Paham, Bu. Orang paham malah nganu. Tapi insya Allah Dokter Irsad karena istrinya juga orang Brebes ya dok. Jadi Paham. paham lah, wah, masa tiap hari dikeloni orang bahasane. Ya, ya oke. Ini selanjutnya Bapak Ibu, ya ini yang wajib kita lakukan. Yang terakhir adalah bekerja sesuai pedoman dan kode etik yang ditetapkan dan tidak menggunakan tim atau lembaga penyelenggara akreditasi Kementerian Kesehatan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu atau melakukan promosi, ya, dengan tujuan memperoleh imbalan. Ya. Ini juga hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Pak Ibu, jadi kita itu tidak boleh di akhirnya tidak boleh menyampaikan hasil dari apa yang kita potret. Merokok, minum minuman keras, dan seterusnya, memakai baju yang tidak resmi. Bapak Ibu, ini kita memang pakai bajunya baju resmi dari Laplin ya. Nanti besok ketika kita ketemu, baik Bu Dewi maupun Dokter Irsad, itu menggunakan seragamnya Laplin. Yang tidak mudah ya Dokter Irsad untuk dapat seragam ini ya. Harus berdarah-darah. Ya. Ya, oke. Ya. Ini. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan Dokter Wahidin dan juga teman-teman klinik serta Dokter Irsad. Mungkin setelah ini ada yang ingin disampaikan Dokter Wahidin, Dokter Irsad, dan juga teman-teman semua sebelum kita istirahat sejenak, kemudian kita nanti break room. Paparan dulu, Bu. Oh, paparan dulu. Oke, ada? Tidak ada? Ada yang ingin ditanyakan kepada kami, Bapak Ibu? Cukup, Bu. Cukup, oke. Lanjut, Pak. Saya kira itu saja. Monggo, Pak Wahidin, untuk memaparkan profil kliniknya. Ya. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah kelihatan, Bu? Mohon izin, sudah kelihatan? Sampun, Pak Oke. Wahidin. Langsung saja saya akan memaparkan terkait dengan profil Klinik Pratama Langon Medika. Jadi secara gambaran umum, Klinik Pratama Langon Medika terletak di Jalan Werkudara nomor 39, RT 2 RW 5, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Kemudian jam layanannya itu setiap hari Senin sampai Sabtu, dari mulai pagi jam 6 sampai jam 7, sore jam 16 sampai jam 21. Selaku penanggung jawab saya sendiri, dan kebetulan klinik melayani pasien BPJS dan pasien umum. Ini adalah gambaran umum terkait dengan visi dari Klinik Langon Medika menjadi klinik pratama terbaik yang memberikan pelayanan berkualitas, profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Kemudian untuk mendukung visi tadi, kami punya misi yang pertama memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi, mengutamakan kepercayaan dan kepuasan pasien dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien, melaksanakan pekerjaan dalam tim yang profesional, dinamis, inovatif, berdedikasi tinggi dan terpercaya. Kemudian menyediakan jasa layanan kesehatan yang terjangkau. Ini adalah tata nilai kami, yaitu sehat, ya, S-nya itu sigap, yaitu senantiasa cekatan dalam memberikan pelayanan, E-nya empati, mampu merasakan keadaan emosional orang lain dan turut berusaha menyelesaikannya. Kemudian hanya harmonis, terjalin hubungan yang baik antara pegawai, antar klinik dengan pasien maupun keluarga pasien. A-nya itu amanah, mampu menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Dan T-nya adalah taat, senantiasa patuh pada aturan yang berlaku. Ini tadi sudah saya sampaikan selaku penanggung jawab saya, ya, Kepala Tata Usaha Eka Widiana AM Dekep, kemudian penanggung jawab UKPP sekaligus tim PPI adalah Dr. Bangkit Pang Buminata, penanggung jawab mutu saya, kemudian penunjang sarana Trisnanto Esfam. Ini tadi sudah sampaikan bahwa kami melayani, ada pelayanan poli umum, poli gigi, kebidanan, kemudian kebidanan kita jejaring, ya terutama paling pasien BPJS, ya KIA, tapi mayoritas yang berkunjung itu biasanya hanya minta rujukan karena usia kehamilannya di atas 12 minggu. Ya, sehingga kami untuk mengklaim nggak bisa, sehingga biasanya minta rujukan ke rumah sakit mayoritas di KIA-nya. Kemudian laboratorium kita jejaring, apotek juga jejaring, dan ada kegiatan prolanis, itu kita lakukan setiap hari Minggu jam 6 pagi di rumah peserta prolanis. Ini untuk ketenagaan, dokter umumnya ada 2, dokter giginya 1, perawat 1, perawat giginya 1, bidannya ada 2, petugas administrasinya ini sementara 1 dirangkap oleh bidan, kemudian petugas informasi atau penanganan keluhan juga 1, dan ini dirangkap juga oleh perawat, kemudian 1 petugas kebersihan. Ini adalah perizinan, ya, yang sudah kami lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini alur pelayanan, jadi pasien itu bisa mendaftar melalui 3 cara. Yang pertama bisa melalui mobil JKN, kemudian nanti ke pendaftaran untuk diverifikasi, bisa melalui mesin anjungan mandiri, kemudian bisa juga bertatap muka secara langsung dengan pendaftaran. Nanti poli yang dituju mana, apakah poli gigi, poli umum, dan KIA, kemudian ini bisa rujukan internal. Misalnya dia dari poli gigi ternyata ada keluhan tensinya tinggi atau mungkin ada DM, ini nanti rujukan internal melalui poli umum. Kemudian apotek, ini apoteknya jejaring, kemudian rujukan ke rumah sakit. Ini denah ruangan, ya, kita ada 2 lantai, di mana lantai bawah itu pelayanan untuk poli umum dan poli KIA serta pendaftaran.
poli atas atau lantai 2 itu untuk poli gigi. Ini gambar yang ada di kita, ada papan, kemudian ini adalah salah satu inovasi dari kami terkait dengan mesin antrian mandiri. Jadi pasien ini bisa mendaftar dengan sendiri tanpa harus melalui petugas. Ya, cuma memang sampai saat ini mesin ini kadang nggak kepake karena ya tadi pasiennya enggan untuk melakukan pendaftaran dengan sendiri, padahal sudah dimudahkan, tapi lebih menyengsarakan pendaftarannya gitu. Tapi tetap kami lakukan bahwa karena ini inovasi ya untuk mempercepat pelayanan ya, sehingga ini adalah sebuah kebutuhan untuk meningkatkan mutu kami di pelayanan. Ini ruang tunggu untuk poli gigi. Ini poli gigi ya. Ini alhamdulillah dulu kerjasama dengan pihak ketiga, sekarang sudah mempunyai poli gigi sendiri. Ini kegiatan senam prolanis yang kami lakukan, ada pengambilan darah, kemudian senam sama edukasi. Ini tadi sudah saya sampaikan, ini adalah inovasi dari klinik. Ini untuk peningkatan mutu kami untuk saat ini sampai dengan bulan Juli, kepatuhan kebersihan tangan sudah 100%, alhamdulillah. Kemudian kepatuhan penggunaan alat APD sesuai dengan kebutuhan 100%, kepatuhan identifikasi pasien 100%, untuk kepuasan pasien ini belum kami kirim karena hanya pada saat bulan-bulan tertentu ya. Nanti insya Allah akan kami kirim bulan Novemberan. Kemudian ini adalah indikator mutu pelayanan di unit kami. Ya, yang pertama di poli umum adalah terkait dengan tenaga medis melakukan pengisian rekam medis ya. Ini kebetulan kami sudah rekam medis elektronik secara lengkap pada semua pasien rawat jalan di poli. Ini sudah 100%. Memang kadang kendalanya adalah manakala servernya lagi down. Sehingga biasanya kalau servernya sudah down, sementara kami menggunakan manual dulu. Kemudian nanti malamnya kami entry ulang ya, dengan catatan servernya sudah kembali normal. Tapi kalau tidak kembali normal ya berarti kita besoknya lagi. Itu memang kelemahannya di RME adalah manakala server. Kemudian di poli gigi ini adalah pelaksanaan perawatan penambalan gigi dengan keberhasilan konseling tentang penambalan gigi. Ini masih targetnya 80% ya. Mohon maaf ini salah tulis 80%. Ini sudah dikembangkan supaya biar bisa memenuhi target karena sampai saat ini keberhasilannya belum sampai 80%. Biasanya dari pasien itu enggan kalau sudah dibilang ini harus ditambal, pertama ditambal secara sementara, pasiennya kadang nggak balik lagi karena merasa sudah tidak sakit, padahal itu harus ditambal selamanya. Kemudian yang ketiga KIA, perlengkapan pengisian kartu ibu di rekam medis, dan yang terakhir di pendaftaran ketepatan identifikasi pasien. Di pendaftaran alhamdulillah ini sudah 100%. Ini adalah grafiknya ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan indikatornya. Awal pertama itu di bulan Maret ya 39,34 ya persen. Ini disebabkan karena SIM kliniknya sering lola, sering lemot, sehingga kadang pasiennya numpuk lama, satu pasien bisa sampai 20 menit gara-gara SIM kliniknya ini. Sehingga kami berusaha dengan pengembang, alhamdulillah ada jalan keluarnya, sekarang sudah mulai normal kembali ya. Alhamdulillah sekarang sudah 100% di bulan Juli ini. Kemudian untuk poli gigi, jadi saya sampaikan belum memenuhi target, tapi kami berkomitmen untuk melakukan improvement, continuous improvement, ya, keberlangsungan terus untuk menjamin mutu serta keselamatan pasien. Ini KIA sudah 100% dan pendaftaran sudah 100%. Kemudian adapun untuk pelaporan IKP, ini kami sudah berusaha siapapun petugas yang ada di klinik, kalau ada kejadian apapun wajib
hukumnya harus dilaporkan. Baik itu kejadian potensial cedera maupun kejadian yang menyebabkan cedera. Sehingga nanti kita laporkan, jadi nggak usah takut-takut untuk melaporkan kejadian yang terjadi di klinik. Dengan harapan apa? Dengan harapan supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Itu harapan kami ya. Jadi petugas melaporkan bisa melalui WA, bisa melalui tatap muka langsung ya, silahkan nanti dari masing-masing petugas maupun pengguna layanan bisa melaporkan ada cairan dan lain-lain. Monggo nanti bisa, ini adalah tugas kami untuk memperbaiki supaya tidak terjadi insiden. Kemudian untuk pelaporan internal setelah dilaporkan semua jenis insiden, nanti terkait dengan KDD atau Sentinel, ini alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Dan harapannya sih jangan sampai ada. Amin. Ini salah satu contoh pelaporannya, ini melalui Mbak Via ya, selaku perawat. Dia baru buka, kemudian AC yang di poli umum itu netes ternyata. Ini yang akan berisiko menyebabkan potensial cedera, bisa kepleset pasiennya, bisa trauma kepala ya, bisa menyebabkan pendarahan dan lain-lain, sehingga kita antisipasi dulu sementara ditampung pakai ember. Kemudian dibuatlah investigasi sederhana ya yang diketuai oleh Pak Bangkit selaku keselamatan pasien, dan kita tindak lanjuti dengan perbaikan AC. Itu salah satu adalah kejadian yang sampai saat ini terjadi ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum terdengar, Bu. Oke. Terima kasih Dr. Wahidin. Sudah? Nggih. Oke. Bapak Ibu, kita break dulu sekitar 15 menit, kemudian nanti kita break room. TKSDU sendiri dan TKPP juga akan sendiri. Jadi nanti Dr. Irsad beserta tim TKPP-nya dan saya beserta tim TKSDU-nya. Sebelum ada break room dan istirahat, ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Boten, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, Sampai jam berapa, Bu? Istirahatnya 11. sampai jam 9. Kayak ini Dokter Irsad kemuyu. Kita nanti istirahat jam 9.15 menit ya, mulai lagi. Ya, saya kira itu saja. Silahkan Bapak Ibu untuk istirahat dulu sebelum nanti break room langsung. Nanti break room langsung ya. Nggih. Oh, setelah istirahat. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.